kali ini kita akan belajar mengenai konsep dari ahimsa itu sendiri. Jadi konsep yang dimana di dalam ajaran ahimsa itu terdapat etika dan juga agama. Ya. Nah, dalam ahimsa ini berarti kita ada yang ingat nggak ada pelajaran kita minggu lalu mengenai ahimsa? Materi kita silakan, ada yang masih ingat? Oke, silakan Diana. Jadi yang saya ingat dari pembelajaran kemarin itu pengertian ahimsa itu merupakan ajaran yang tidak menyakiti atau membunuh makhluk hidup. Oke, bagus sekali. Ada yang lain yang masih ingat materi kita minggu lalu? Oke, nah jadi ahimsa itu berarti kita saling menghormati kehidupan semua makhluk hidup ya. Nah, berbicara tentang ahimsa, kali ini kita akan mengambil contoh seorang pedagang ayam. Ya, silakan kalian bisa lihat slide di depan mengenai pedagang ayam. Nah, pedagang ayam itu pekerjaannya kan memotong kemudian menjual ayam. Ya, menurut kalian apakah pedagang ayam ini melanggar ajaran dari konsep ahimsa itu sendiri? Silakan, ada yang mau menanggapi? Siapa? Aki, silakan siapa? Sepertinya melanggar Pak, karena dia membunuh ayam, berarti dia menyakiti makhluk hidup. Oke, pemikiran masuk akal ya anak-anak ya. Jadi mari kita lebih dalam lagi mengenai si pedagang ayam ini. Nah, jika pedagang ayam ini berarti memotong kemudian berarti menjual ayam, apa yang akan terjadi dengan hidup si pedagang ayam ini? Saya Pak, Rina? mungkin jika dia berhenti berdagang, dia bisa berkurang penghasilannya dan mungkin juga dia perlu punya keluarga yang perlu diberi makan, Pak. Oke, benar sekali Rina. Jadi ada yang perlu kita pertimbangkan dari prinsip ahimsa ini sendiri ya, dari kehidupan si pedagang ayam itu sendiri. Nah, menurut kalian apa saja pilihan yang bisa kita lakukan untuk si pedagang ayam ini biar dia bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya tanpa melanggar dari konsep ahimsa itu sendiri. Artinya kan kita secara tidak langsung tadi untuk menyuruh dia berhenti untuk melakukan pedagang ayam ya. Silakan, ada yang Saya Pak, silakan. kan bisa mencari pekerjaan yang tidak melibatkan memotong ayam, Pak. Oke, itu ide yang sangat bagus. Tapi apakah mencari pekerjaan ini apakah ada kendalanya atau ada pilihan lain? Pak, izin. Mungkin dari saya itu untuk salah satu kendalanya sulit untuk menemukan pekerjaan lain, dan bila pun mendapatkan pekerjaan lain mungkin tidak akan sesuai dengan penghasilan yang telah didapat dari sebelumnya. Oke, betul sekali. Jadi ada tantangan yang dalam tantangan yang si pedagang ayam ini hadapi dalam menerapkan pilihan itu ya. Jadi adakah dari sekalian yang memiliki pilihan yang lain untuk si pedagang ayam? Izin Pak. Oke, silakan dari. Mungkin dia bisa membuka usaha makanan vegetarian. Jadi dengan membuka usaha makanan vegetarian itu dia bisa berdagang tanpa harus memotong daging ayam seperti itu. Oke, kalau kita menyuruh si pedagang yang ini beralih usaha, tentunya kan itu dia sedang bayar ya. Jadi kalau kita menyuruh dia berpindah usaha, tentunya kan perlu waktu dan perlu modal juga untuk si pedagang itu beralih usaha ya. Jadi solusi yang harus kita cari, solusi alternatifnya itu adalah mencari suatu pekerjaan atau usaha yang tidak melibatkan kekerasan pada makhluk itu sendiri ya. Nah, mungkin dari dari penerapan ahimsa itu sendiri dalam kehidupan perlu adanya kita membutuhkan yang namanya pertimbangan yang bijak dan mencari jalan tengah untuk memungkinkan kita selalu menghormati makhluk hidup itu sendiri ya, sesama kita kan. Oh iya, saya jadi paham Pak. Jadi kita itu tidak boleh hanya fokus pada si pedagang yang melakukan tindakan memotong hewan saja, tapi kita juga harus mempertimbangkan kondisi dari si pedagang. Oke. Tapi Pak, menurut dari sastra yang pernah saya baca dalam ajaran Hindu, seorang individu memiliki tugas dan
dan damai yang berbeda dalam hidupnya. Pedagang ayam mungkin berpendapat bahwa pekerjaannya adalah bagian dari dalamnya untuk mendukung keluarganya. Dalam konteks ini, tindakan ini bisa dibilang sebagai tanggung jawab sosial dan ekonomi yang harus dijalankan. Nah, pentingnya niat dan niat di balik tindakan juga ditekankan dalam ajaran Hindu. Seorang pedagang ayam seorang pedagang ayam yang memiliki kerjaannya dengan melakukan pekerjaannya dengan niat yang baik dan tanpa kekerasan, ini bisa berbanding terbalik apabila dilakukan dengan niat yang buruk atau dengan kekerasan. Oke, terima kasih Suji dan juga Oli. Ya, jadi pas sekali jadi dalam ajaran ahimsa itu yang terpenting adalah niat kita untuk tidak menyakiti ataupun berupaya untuk mencari solusi yang terbaik. Ya, nah semoga kalian dapat bisa terus belajar dan menerapkan prinsip-prinsip dalam ajaran ahimsa itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini saya tanya nih, apakah kalian suka makan daging ayam? Ya, jadi misalkan kalau kalian suka dengan makan daging ayam, jika tidak ada daging ayam berarti kalian tidak bisa lagi makan daging ayam. Oke, itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga bisa masuk materi-materi yang kita bahas dari minggu lalu dan juga hari ini. Ya, sampai jumpa di minggu depan untuk materi